Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di mata kuliah MPSI di pertemuan 10. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah, amin, dan selalu sehat. Di pertemuan 10 ini saya akan bahas tentang sistem life cycle atau pengembangan sistem informasi. Pertemuan 10. Nah, ini dia. Pengembangan sistem informasi. Ada perbandingan antara product life cycle, project life cycle, dan SDLC. Kalau product life cycle berarti siklus hidup produk dari awal hingga akhir, hingga dibuang. Kalau project life cycle ini adalah siklus hidup dari penciptaan proyek-proyek seperti produk, layanan untuk kegiatan proyek sampai memenuhi persyaratan. Sedangkan SDLC adalah proses perencanaan, pengembangan, pengujian, dan penerapan. Jadi tahapan dari awal melakukan penelitian hingga akhir. Lalu tahapannya untuk PLC atau Product Life Cycle adalah idea generation, idea screening, business analysis, product test marketing. Jadi dari ide-ide sampai pemasaran sampai evaluasi. Sedangkan project life cycle dari inisiasi sampai eksekusi, yang terakhir adalah closing atau penutupan. Sedangkan SDLC ini dari perencanaan, analisis sampai kepada maintenance. Fokusnya adalah kalau produk ini kepada fiturnya dan fungsinya. Sedangkan project adalah fokus kepada proyeknya. SDLC fokusnya adalah sistem atau aplikasinya. Relationship. Ini ada PLC, Product Life Cycle. Ini dia relationship-nya. Yang berhubungan adalah product development, pengembangan produk. Itu butuh namanya project life cycle. Jadi pengembangan produk ini dibutuhkan proyek yang merupakan tahapan project life cycle. Sedangkan evaluasinya itu membutuhkan another project for mobile app, another SDLC. Jadi membutuhkan proyek-proyek untuk evaluasi dan tahapan untuk sistemnya. Sedangkan project life cycle ini untuk menginisiasi sampai penutupan itu membutuhkan semua tahapan SDLC dari perencanaan sampai maintenance. Apa peranan SDLC dalam PLC? Proyek ini sifatnya unik, jadi ada siklus hidup proyek. Berarti proyek yang sedang berjalan mengalami perubahan. Jadi ada tahapan monitoring dan controlling. Sedangkan SDLC ini kegiatan atau siklus hidup mengalami pengembangan pada bagian tertentu. Dan akan ada pengujian sistem agar software benar-benar hasil yang terbaik dan memenuhi kebutuhan si user. Lalu pada tahap pelaksanaan, SDLC mengacu kepada dua dokumen, yaitu Project Charter dan Project Management Plan. SDLC atau kepanjangan System Development Life Cycle dalam RPL dan rekayasa sistem adalah pengertiannya ya, pembuatan, pengubahan, serta model atau metodologi untuk mengembangkan sistem. SDLC juga ini pola untuk pengembangan sistem PL atau perangkat lunak. Tahapan yang pertama tadi planning, analisis, desain, uji coba, implementasi, dan terakhir pengelolaan. Tahapan-tahapan SDLC. Yang pertama adalah tahapan perencanaan. Perencanaan ini bertujuan untuk identifikasi sasaran yang akan dicapai dan siapa yang melaksanakan dan dana yang tersedia serta jangka waktunya. Tahap perencanaan ini penting karena ini dapat dijelaskan secara rinci, lalu juga dapat diarahkan untuk peningkatan keunggulan. Yang ketiga, juga jika ada perubahan. Yang keempat adalah implementasi yang akan membawa dampak. Tahap analisis. Analisis ini menyusun studi kelayakan, jadi analisis permasalahan yang akan datang. Ada 6 dimensi kelayakan, ada teknis, hardware, software, dan lainnya.
Lalu ada pengembalian teknis, manfaat potensi, non ekonomis, manfaat dan tidak dapat diukur secara finansial, hukum dan etika, batasan etika dan kultur, operasional, implementasi, sedangkan jadwal adalah batasan waktu. Jadi analisis ini membuat si 6 ini. Menilai kelayakan proyek, bagaimana proyeknya layak atau tidak? Pastinya diukur dari dana, ini yang terpenting ya. Yang pertama adalah kelayakan operasional. Apakah dengan SDM yang tersedia maka proyeknya akan dapat selesai? Yang kedua adalah kelayakan teknis. Apakah hardware dan software yang tersedia akan menjamin keamanan dan proyek akan cepat selesai? Yang ketiga adalah kelayakan ekonomis. Nah, biayanya dan keuntungan perlu dipikirkan lebih lanjut. Tahap desain sistem. Desain ini konsentrasinya adalah pembangunan sistem. Ini biasanya membangun rancang bangun atau blueprint sebagai pedoman. Desain ini dapat memodelkan sistem, desain aplikasi, desain antarmuka, basis data, hardware, dan pengguna. Lalu tahapan desain sistem ini tadi ada hardware, input, output, proses, lalu software, kegunaannya, aplikasinya, OS-nya, datanya juga, ada struktur data, keamanan, dan integritasnya. Prosedur, ada prosedur sistem, buku petunjuk, dan ada SDM atau manusianya. Siapa yang terlibat di dalam desain tersebut. Tahap testing, pembuatan sistem. Ini harus dibuat aplikasi berdasar rancangan. Lalu juga jangan lupa dibuat buku panduan penggunaan aplikasi agar mudah pada saat melakukan training. Testing yang dilakukan adalah performanya atau kinerja, lalu logikanya, lalu implementasi bisnisnya, lalu faktor manusia jika mengantuk dan lain-lain, prosesnya atau prosedur, dan efisiensi input dan output. Tahap implementasi. Jadi sebelum implementasi ini tolong dipersiapkan perangkat keras, hardware, software, ruangan, dan fasilitas. Lalu juga harus diperhatikan yang pertama konversi dari sistem lama ke sistem baru. Ini akan memakan waktu dan pastinya membutuhkan training atau pelatihan untuk pihak-pihak yang menggunakan atau yang terlibat di dalam sistem tersebut. Ada juga yang ketiga, testing penerimaan. Testing penerimaan ini adalah tadi sudah dilatih, maka harus dicoba lagi untuk si user yang tadi dilatih untuk menerima sistem yang sudah ada. Ada 4 pendekatan dasar perubahan antara lama ke baru menurut Raymond McLeod. Yang pertama, percontohan. Jadi memakai sistem lama dahulu baru beralih ke baru. Yang kedua, serentak. Nah, serentak ini adalah sistem lama berhenti langsung yang baru. Yang ketiga, bertahap. Nah, lebih baik bertahap ini ya. Sistem baru digunakan bagian per bagian dan seterusnya hingga seluruh bagian beralih ke sistem baru. Yang keempat, paralel. Sistem lama dipertahankan, sistem baru mulai dioperasikan. Jika sistem baru telah beroperasi secara penuh, maka sistem lama dilepas. Nah, menurut saya ini yang paling baik adalah bertahap ataupun paralel. Jadi si user yang terlibat ini tidak akan kaget terhadap sistem yang baru. Tahap pemeliharaan sistem ini seluruh proses yang menjamin kelangsungan, kelancaran, dan penyempurnaan. Yang harus dilakukan adalah pemantauan operasi, antisipasi gangguan kecil atau bug jika ada bug, lalu ketika aplikasi dioperasikan, lalu disempurnakan lagi jika ada bug, antisipasi faktor-faktor luar, mungkin ada banyak gangguan, hacker, cracker, dan lainnya, virus juga sama, atau kehilangan data. Alat pengembangan perangkat lunak. Nah, ini alat yang disarankan Linux dan Buddy. IDE ada NetBeans, Cloud, dan lain-lain. Kerangka kerja ada Bootstrap, Microsoft Expression. Alat cloudnya ada Qt Azure. Ilmu data ada Studio Data. Kontrol sumber ada GitHub. Prototyping ada Exer Figma. DevOps ada Codeniv. Notifikasi ada Sandboard. Dan UML ada arsitek perusahaan Spark System. Ini adalah alat pengembangan perangkat lunak untuk membuat atau mempraktikkan SDLC atau membuat aplikasi ya.
Nah, ini ada tambahan materi penerapan SDLC, ada implementasi Unified Modeling Language pada sistem informasi nasi goreng delivery berbasis web. Nah, ini ada bisa diklik. Ada juga yang kedua, manajemen informasi persediaan barang berbasis web pada CV Haji Syarifdin Karawang. Ini pun bisa diklik. Penerapan alur SDLC pada jurnal. Jadi ini pada jurnal ya, ada klien, lalu ada bisnis, ada sistem desain, high level design, ada project manager, di bawahnya ada quality, bisnis, ada arsitek, lalu ada modul testing, lalu si programming ini coding. Nah, ini dia ke klien atau bisnis, bisa melakukan testing dan diterima klien atau bisnis. Sedangkan klien atau bisnis juga memberikan kebutuhan bisnis lalu sehingga dapat didesain, dan desainnya high level design dan program design atau ILO. Sumbernya tadi yang 71 tadi ya, Rosma AC nasi goreng. Perencanaan sistem atau planningnya adalah ini dengan waterfall ya. Jadi yang pertama planning, tabel apa saja yang diambil, bagaimana flowchart, peta situs, jadwal kerja, penumpukan. Sedangkan desain ini adalah web designer dituntut untuk mahir dalam penggunaan software olah digital. Lalu penulisan kode atau coding, proses yang paling lama dikerjakan oleh programmer. Yang keempat, pengujian sistem. Ini adalah seluruh sistem jika harus tidak ada error. Jika ada error maka harus dibetulkan. Pemeliharaan web. Nah, ini adalah jika mengalami kerusakan maka harus diubah atau menambah fitur. Untuk lebih lengkap silakan buka artikel jurnalnya, boleh dibaca-baca. Lalu ada juga jurnal 446 waterfall menurut Sukamto dan Solahuddin. Yang pertama, analisis kebutuhan perangkat lunak. Ini adalah menganalisa perangkat lunak yang dibutuhkan oleh si user. Yang kedua adalah desain. Desain ini mendesain struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengkodean. Juga desainnya dapat didesain dengan diagram UML, EFD, dan desain lainnya. Pembuatan kode program. Kode program ini adalah dapat dibuat dengan VB, Visual Studio 2010 atau Visual Basic dapat juga, dan MySQL sebagai database-nya. Pengujian ini fokus kepada logik dan fungsional, memastikan semua bagian dapat berjalan dengan baik. Lalu yang terakhir adalah pendukung. Nah, pendukung ini spesifikasi untuk perubahan jika ada perubahan perangkat lunak yang sudah ada. Untuk lebih lengkap bisa dibuka artikel jurnal. Tugas mandiri. Tugas mandirinya adalah ini tadi sudah saya jelaskan semua ya. Sebutkan dan jelaskan elemen dari PLC dan LDLC. Jadi tugas mandiri nomor 1 dan nomor 2 saja silahkan dikerjakan. Ini pilihan ganda hanya untuk belajar, tidak perlu dikerjakan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Terima kasih sudah memperhatikan, menyimak video dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini dapat bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.